Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari cukup mendung hari ini, tapi tetap semangat. Masih di Hanya Cerita. Hanya Cerita hari ini tetap dengan tema belajar dan hanya untuk diri saya sendiri, bukan untuk khalayak umum. Tapi kalau bermanfaat silahkan dipakai. Kita akan berbincang-bincang tentang salah satu pendekatan yang terbilang baru menurut saya, karena saya baru belajar dan cukup menarik. Setelah kemarin kita bahas tentang narrative counseling, kita hari ini berbincang tentang motivational interview atau MI. Awalnya saya lihat ini bukan pendekatan konseling nih, hanya komunikasi biasa. Tapi ternyata ada teorinya, kemudian cukup berdampak untuk melayani dan mengembangkan konseling di abad 21 ini yang memang mereka itu tidak begitu suka dengan direktif konseling atau konseling secara langsung yang lama seperti itu. Jadi motivational interview ini cukup menarik. Jadi seperti ini. Kalau dulunya saya itu Freudian banget gitu ya. Saya suka sekali dengan teori beliau, pandangan-pandangan beliau tentang manusia saya suka. Tapi secara keseharian saya itu seringkali menggunakan pendekatan realitas, saklek sekali. Karena memang lebih humanis. Kemudian potensi-potensi siswa itu, potensi-potensi konselor itu bisa lebih diperhatikan. Namun setelah saya belajar beberapa hal, termasuk MI ini, motivational interview, jangan saklek pada satu pendekatan saja. Jadi konseling itu ternyata luas. Konseling itu fleksibel, tergantung apa yang dibutuhkan oleh konselor tersebut. Istilahnya eklektik seperti itu. Nah, kemudian MI ini tujuan utamanya adalah perubahan yang positif. Dia nggak begitu mendalami masalahmu apa sampai mendalam tersebut. Tapi apa yang mau kamu rubah hari ini? Gitu. Perubahan positif apa yang mau kamu lakukan gitu. Dan alasan kenapa harus berubah atau alasan untuk berubah itu yang akan kita usahakan dengan konseli untuk ditemukan. Dan yang paling menarik adalah motivasi itu yang paling kuat atau powerful adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya konseli sendiri. Jadi, bila mana kau selalu konseli, di konseling bermacam-macam pendekatan, berkali-kali sesi, tapi ketika dia tidak menemukan motivasi untuk berubah, ya sulit. Makanya kita bangun dulu motivasinya, sehingga konselor itu termotivasi apa yang kamu mau ubah di sesi hari ini, gitu. Menggunakan beberapa hal yang penting ketika melakukan MI ini, yaitu menemukan cara perubahan. Ada 4 hal yang dibahas dalam MI ini. Yang pertama itu skema untuk melakukan MI itu ada 4. Biasanya kalau saya catat itu seperti Windows seperti itu dengan singkatan ORS atau tulisannya OARS, ORS ya. O-nya itu open question, kita menggunakan pertanyaan terbuka. Jangan menggunakan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka mungkin dia bercerita perubahan seperti apa?
yang kamu harapkan. Gitu. Perubahan yang bagaimana yang kamu harapkan. Jadi jangan pertanyaan tertutup seperti apakah kamu ingin berubah? Apakah itu menyakitkan? Dan seperti itu. Jadi itu pertanyaan tertutup. Jawabannya yes or no saja. Tapi kalau terbuka itu jawabannya lebih eksploratif lagi tentang kisahnya, tentang story-nya. Hanya afirmasi, ya. Afirmasi adalah kita menggunakan statement-statement yang positif. Kita mengafirmasi konseling untuk berubah, meningkatkan motivasinya untuk berubah. Nah, meskipun perubahan itu kecil tuh sudah berlaku untuk MI, keren banget. Setelah diafirmasi, yang keempat R-nya refleksi. Coba kita ukur ulang, coba kita cek kembali. Setelah mereka mendapatkan afirmasi, apa perubahannya? Yang terakhir, summary, simpulkan. Dari kegiatan ini, apa yang bisa kamu ambil dan apa yang akan kamu lakukan berikutnya. Jadi ada ORS, ini adalah skema motivational interviewing ini. Jadi wawancara motivasi, menemukan motivasi-motivasi untuk berubah. Loh, menarik banget kan? Ini mungkin yang salah satu yang dibutuhkan oleh konseling-konseling abad 21 yang nggak suka direktif konseling terlalu lama. Gitu ya. Kemudian tahapannya apa nih untuk motivational interview ini? Yang pertama, keterlibatan diri. Engaging. Keterlibatan diri. Jadi kita lihat potensi dirinya, konseli, kekuatan konseli, kemudian dukungan otonomi dari konseli, itu kita lihat semua. Seberapa dia ingin berubah dengan apa yang sedang dia rasakan. Seberapa besar motivasinya untuk berubah, kita lihat dulu, kita cek dulu keterlibatannya. Kamu ingin berubah, kenapa kamu ingin berubah? Apa yang membuat kamu ingin berubah? Bila mana kamu nggak berubah, apa yang akan terjadi? Apa usaha kamu untuk berubah? Hal-hal itu kita cek semuanya di tahapan awal. Kemudian memfokuskan apa yang akan dia kerjakan. Apa yang akan konseling kerjakan pada sesi ini untuk berubah. Fokuskan. Jadi sebenarnya berarti apa? Apa yang akan kamu rubah? Apa yang kamu lakukan untuk berubah? Tujuannya apa untuk kamu berubah? Sampai mana ketika kamu itu berubah? Ketika kamu di tahapan ini, kamu goal selesai, itu tahapannya apa? Batasnya bagaimana? Itu kita fokuskan, diperjelas. Biasanya dengan pertanyaan what, apa yang membuat, bagaimana? Kemudian evoking, buat konselor itu membangun kata kenapa. Berarti dia harus menemukan alasan ya. Dia harus menemukan alasan. Jadi kita cari dulu seberapa dia di fokus awal pertama ya. Kita lihat dulu seberapa dia mau berubah. Kemudian apa yang akan dia lakukan untuk perubahan itu. Terus alasannya apa? Why? Temukan, biarkan konselor itu membuat kata mengapa. Sehingga alasannya jelas. Baru di tahapan terakhir planning. Biasanya menggunakan kata how, bagaimana. Jadi di tahapan awal cek keterlibatannya konseli, dukungan konseli, seberapa dia
apa namanya, mau untuk berubah, kemudian dukungannya apa saja, kemudian yang kedua fokus apa yang mau dirubah nih, apa nih yang mau dirubah, ya kan? Apa tujuannya, jelaskan gitu. Kemudian yang keempat, why, kenapa kamu mau berubah, kenapa, alasannya harus ditemukan. Dan yang terakhir, how, bagaimana kamu menemukannya, bagaimana kamu melakukannya. Nah, itu tadi tahapan-tahapan, ada 4 tahapannya. Cukup singkat sebenarnya. Tapi itu bisa lebih bermakna dan powerful bila mana alasan untuk konseli berubah itu ditemukan dengan cepat seperti itu. Terus kapan kira-kira harus memakai MI? Saat konseli itu merasa campur aduk pikirannya, kemudian saat kepercayaan dirinya rendah, kemudian saat keinginan konseli itu rendah, kemudian saat kepentingannya rendah. Ada 4 hal itu, terus kemudian kita temukan alasan harus berubahnya bagaimana. Jadi inti dari motivational interview ini itu kolaborasi antara konseli dengan konselor untuk menemukan alasan, untuk menemukan motivasi untuk berubah. Kemudian menekankan pada keinginan konseli untuk berubah. Dan bebas, otonomi konseli itu bebas untuk menentukan apa dulu nih yang mau kamu rubah, ini apa dulu. Apa yang mau kamu rubah hari ini itu apa? Alasannya bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian jadi dengan 4 tahapan tadi itu kita bisa membantu konseli untuk menemukan perubahan-perubahan yang nyata ketika motivasinya ditemukan seperti itu. Nah, sekarang ketika implementasi di kehidupan yang nyata atau di layanan sehari-hari, step by stepnya ternyata ada 9. Kalau tadi itu kalau tadi yang 4 itu adalah tahapan intinya, kemudian di breakdown ada 8 tahapan. Maaf 9 tahapan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, concern, apa yang kamu khawatirkan, apa yang mengganggu. Nah, cek dulu, pastikan, oh bener ini ya, terkunci. Kemudian yang kedua, goals, tentukan tujuannya, apa yang mau kamu inginkan. Apa yang kamu mau inginkan? Kalau tadi apa yang kamu khawatirkan, sekarang apa yang mau kamu inginkan? Oke, yang ketiga, motivasi. Nah, keinginannya bagaimana kita cek, kemudian kemampuannya bagaimana kita cek, kemudian seberapa penting kita cek. Bisa menggunakan scaling ya, 0 sampai 10. Seberapa keinginanmu ini mau kamu rubah? Atau 0 sampai 10 yang ability. Kemampuan kamu bagaimana ini untuk berubah, seberapa kuat kamu, seberapa mampu kamu. Kemudian yang ketiga, seberapa penting, need-nya seberapa penting, itu kamu bisa cek dengan scaling juga. Yang keempat, means, bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara melakukannya untuk perubahan tersebut? Oke, yang kelima, kemudian kita cek barriers, kita cek pelindung dia untuk berusaha untuk berubah itu. Kadang-kadang ada barrier sehingga dia nggak mau untuk melangkah gitu ya. Kita cek dengan beberapa pertanyaan, kita cek hambatan-hambatannya apa. Mungkin salah satu pertanyaannya itu, apa yang menghentikan kamu untuk melakukan ini? Kira-kira apa yang menghentikan kamu untuk melakukan ini? Atau apa yang menghambat kamu ketika kamu untuk melakukan ini? Nah tuh, cek tuh, barriernya ada nggak? Yang nomor 6, action step. Satu hal apa yang bisa kamu majukan untuk kemajuan kamu? Satu hal apa yang bisa kamu lakukan untuk kemajuan kamu? Kita bangun percaya dirinya. Nah, satu step apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa selangkah lebih maju lagi? Nomor 7, komitmen.
Pakai scaling lagi 0 sampai 10. Seberapa kamu berkomitmen untuk berubah ini? Kamu tadi udah tahu alasannya kan, sekarang kamu seberapa kamu mau dan berkomitmen untuk melakukan perubahan ini. Yang nomor 8, akuntabilitas. Siapa kira-kira yang mau butuhkan untuk menjadi pengingat? Nah, siapa yang akan kira-kira yang akan kamu jadikan untuk mengingat nih? Siapa yang orang terdekat kamu yang berpengaruh pada kehidupan kamu untuk jadikan mengingat? Jadi harus membutuhkan dukungan sistem dari eksternal juga. Intrinsiknya sudah terbangun, tinggal ekstrinsiknya nih yang kita mau carikan buat dia. Yang terakhir, reward, ya. Apa hadiah yang akan kamu dapatkan ketika kamu sudah mencapai tujuan kamu? Hadiahnya yang jelas dari kamu sendiri. Ini tentunya akan meningkatkan motivasinya untuk berubah, kemudian meningkatkan kepercayaan dirinya untuk berubah, kemudian meningkatkan keinginan-keinginannya untuk berubah, dan tentunya awalnya yang campur aduk pikirannya bisa fokus terhadap beberapa perubahan yang positif, meskipun perubahan itu kecil, itu sangat bermakna untuk konseling. Nah, 9 tahapan ini bisa dilalui dengan singkat, bro. Kalau kita fokus, karena pertanyaannya sudah jelas apa yang akan ditanyakan kepada konseling. Tinggal bagaimana cara dia mengolah potensi yang ada dalam dirinya. Menarik kan? Itu sekian pendekatan yang terbaru yang baru saya pelajari tuh, tentang konseling, yaitu motivational interview. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.